Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nurfaiza dari Program Studi Ekonomi Syariah, tepatnya di kampus TI Arisalah Sumbar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang manajemen dan pengawasan lembaga pengelola zakat. Zakat merupakan kegiatan menyisihkan sebagian harta sesuai ketentuan syarak untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hukumnya wajib bagi orang-orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun regulasi zakat di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Mungkin ada beberapa regulasi zakat yang tidak saya tuliskan di sini, seperti PP Nomor 14 Tahun 2014, Permenak Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan perhitungan zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif. Dan yang terakhir ada Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Basnas Nomor 001-DP-Basnas-12-2010 tentang pedoman dan pentasyarufan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional. Untuk lebih lanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pasal 2. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Pasal 3. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ada beberapa lembaga pengelola zakat. Yang pertama, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Basnas bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari muzaki ke mustahik. Di samping itu, Basnas juga membuat program sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Lembaga Amil Zakat atau LAS. Tidak berbeda dengan Basnas, Lembaga Amil Zakat juga sering menjalankan program pemberdayaan seperti bantuan modal usaha, pelatihan kerja, dan lain-lain. Biasanya, LAS ini punya sistem dan prosedur yang transparan supaya prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, Unit Pengelola Zakat atau UPZ. UPZ adalah organisasi atau satuan kerja yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di tingkat yang lebih kecil atau spesifik, seperti di kantor, lembaga pendidikan, perusahaan atau komunitas tertentu. Dengan adanya UPZ, distribusi zakat bisa lebih efisien, serta membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat. Yang keempat, Dompet Duafa. Dompet Duafa ini juga termasuk ke dalam Lembaga Amil Zakat Nasional. Ada 4 struktur personalia organisasi. Yang pertama, Dewan Pengawas. Bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Yang kedua, Direktur Utama, memimpin lembaga dan bertanggung jawab atas operasional keseluruhan. Yang ketiga, Manajemen Operasional, Kepala Divisi Pengumpulan Zakat, Kepala Divisi Distribusi Zakat, dan Kepala Divisi Program Pemberdayaan. Keempat, Tim Administrasi dan Keuangan, SDM atau Sumber Daya Manusia, mengelola keuangan, akuntansi, dan laporan keuangan. Indikator lembaga pengelola zakat. Yang pertama, transparansi, yaitu penyampaian laporan keuangan dan penggunaan dana zakat secara terbuka. Yang kedua,
akuntabilitas, yaitu pengelolaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, efisiensi, yaitu penggunaan dana yang tepat dan optimal untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kepatuhan syariah, yaitu memenuhi prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan zakat. Pengawasan dan sanksi dalam pengelolaan zakat. Pengawasan. Yang pertama, lembaga pengelola zakat. Biasanya dilakukan oleh lembaga resmi. Yang kedua, audit dan pelaporan. Harus dilakukan secara berkala dan menyusun laporan keuangan yang transparan untuk menunjukkan penggunaan dana zakat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengawasan dengan memberikan masukan atau melaporkan dugaan penyimpangan. Sanksi. Yang pertama, sanksi administratif. Lembaga yang tidak menjalankan pengelolaan zakat dengan benar dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin operasional atau denda. Yang kedua, sanksi hukum. Dalam kasus penyelewengan atau penyalahgunaan dana zakat, pelaku dapat dihadapkan pada sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, sanksi sosial. Penyaluran zakat yang tidak tepat dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan. Pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat merupakan kewajiban bersama antara pemerintah, dewan pengawas maupun masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. Masyarakat akan membuat lembaga pengelola zakat semakin akuntabel dan profesional, sehingga dihadapkan masyarakat dapat ikut melakukan peran aktif dalam pengawasan bagi lembaga pengelola zakat. Di sini ada beberapa contoh dari materi yang saya jelaskan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.